Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Camelia Pracita Ere, semester 1 kelas B dengan NIM 22011400072, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Puspa. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar PKN dengan dosen pengampu Ibu Marta Christine Kota, SPD, MPD. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Jadi konstitusi merupakan asas-asas dasar yang mengatur di suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dasar dari berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi suatu negara. Konstitusi dibedakan menjadi 2, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah contohnya seperti adat kebiasaan. Jadi dari materi konstitusi, saya akan menjelaskan tentang konstitusi tidak tertulis, yaitu adat dan kebiasaan. Yang pertama tentang adat. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa arti dari adat. Jadi, adat merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang kali. Terus adat juga dapat disimpulkan sebagai suatu kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk di suatu lingkup ruang masyarakat atau daerah yang didukung dan dipatuhi oleh pendukung-pendukungnya. Sedangkan adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sudah lama ada bersama masyarakat, atau dapat kita artikan sebagai suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Jika kita melakukan sesuatu hal yang melanggar kebiasaan atau adat istiadat, kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang fatal atau dampaknya itu sangat besar terjadi dalam diri kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebiasaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan yang baik. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa arti dari kebiasaan. Jadi kebiasaan merupakan pola yang dilakukan secara berulang atau suatu bentuk tanggapan mengenai situasi tertentu yang dilakukan secara berulang, atau dengan kata lain, suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang. Dalam pelaksanaannya, kebiasaan yang baik sangat berdampak besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja, saat kita melakukan kebiasaan yang baik seperti kita menghormati orang yang lebih tua, kita mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi, itu mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita. Jika kita melakukan kebiasaan baik, maka kita akan dicap sebagai anak yang baik, anak yang sopan, anak yang patuh, anak yang memiliki nilai sosial yang tinggi, dan juga anak yang bermoral. Jadi, ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita harus banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selanjutnya, kita masuk pada ciri-ciri kebiasaan. Jadi, ciri-ciri kebiasaan yang pertama yaitu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Seperti yang kita ketahui, pada arti atau pengertian dari kebiasaan merupakan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan secara berulang. Yang ciri-ciri yang kedua merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan yang baik. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga, suatu kegiatan yang bersifat mengikat.
Selanjutnya kita masuk pada contoh-contoh kebiasaan. Jadi contoh kebiasaan yang pertama yaitu saat kita bangun pagi, kita menggosok gigi dan juga kita mandi. Itu merupakan suatu bentuk kebiasaan karena dilakukan secara terus-menerus di setiap harinya. Contoh yang kedua itu kita menyapa orang lain. Menyapa orang lain masuk dalam kebiasaan karena selalu kita lakukan di saat kita melihat orang lain. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu menghormati orang lain. Menghormati orang lain termasuk dalam kebiasaan karena merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan yang baik. Contoh lain dari kebiasaan. Yang pertama, bangun jam 5 pagi, baca buku 1 jam per hari, tidur di bawah jam 11 malam, olahraga minimal setengah jam per hari, yang terakhir atur pola makan. Cara mengembangkan kebiasaan. Untuk membentuk sebuah kebiasaan, kamu tidak perlu melakukan hal besar. Kamu hanya butuh 1 menit saja. Misalnya kamu ingin rutin berlari. Setiap pagi setelah bangun pagi, ganti baju, keluar rumah, dan goal kamu satu-satunya adalah untuk berlari selama 1 menit. Mungkin saja biasanya kamu bisa berlari 15 hingga 20 menit. Tapi tentu saja, ada momen di mana kamu merasa tidak punya waktu atau tidak punya motivasi untuk berlari. Nah, di saat itu, cobalah untuk tetap berlari selama 1 menit. Usaha yang sangat minimal ini selalu menjadi pilihan yang lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ketika sebuah kebiasaan sudah terprogram dengan baik di otak dan kita bisa melakukannya tanpa berpikir, maka sebuah kebiasaan itu bisa dilakukan tanpa perlu kemauan atau usaha yang keras. Sebuah kegiatan yang sangat mudah ini apabila diulang terus-menerus, lama-kelamaan akan membuat kita menjadi autopilot. Di momen itulah, sebuah kebiasaan bisa dengan mudah untuk dikembangkan.